Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari? Iya, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi, kemudian kita akan belajar tentang sumber energi panas, dan yang terakhir kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di samping. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Ya, semua gambar di samping berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Bagaimanakah cara mengukur energi panas? Ya, kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Ya, kita akan belajar melalui teks bacaan yang berjudul sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Cermati kembali. Bacaan tersebut merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik.
Salah satu bentuk media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari bacaan? Ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sumber energi panas? Ya, sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Pertanyaan kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Ya, ada matahari dan api adalah sumber energi panas. Pertanyaan ketiga, manfaat apa saja yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Iya, energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Matahari juga membantu manusia seperti mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk menjemur pakaian yang basah. Pertanyaan keempat, tunjukkanlah cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitar kita. Ya, menggosokkan kedua tangan selama 1 menit, menggosok mistar plastik pada kain yang kering selama 2 menit. Pertanyaan kelima, bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Iya, nenek moyang kita menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Pertanyaan keenam, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Iya, api dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti memasak, menjadi pengganti lampu, dan dijadikan api unggun untuk menghangatkan tubuh. Bacalah kembali bacaan dengan seksama, lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apakah judul bacaan? Ya, judulnya tadi sumber energi panas. Pertanyaan kedua, tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf. Ya, paragraf pertama sumber energi panas. Paragraf kedua, kegunaan matahari. Paragraf 3, cara menghasilkan energi panas, dan paragraf keempat, asal mula api. Pertanyaan ketiga, apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan? Jelaskanlah kesimpulan bacaan. Ya, sumber energi panas ada di sekitar kita dan sumber energi panas terbesar adalah matahari, yang digunakan oleh semua makhluk hidup. Sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Ya, perhatikanlah tabel berikut. Lalu lengkapilah dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas pada hari ini. Ya, sebagai contoh disajikan tabel kegiatan, alat yang digunakan, serta sumber energi panas yang digunakan. Misalnya, kegiatan yang pertama menanak nasi. Alat yang digunakan yang pertama panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan yakni api dari kompor. Jika alat yang digunakan adalah alat penanak nasi elektrik, maka sumber energi panas yang digunakan ialah listrik. Kemudian, kegiatan kedua, memperbaiki alat elektronik. Jika alat yang digunakan solder listrik, maka sumber energi panas yang digunakan ialah listrik. Jika yang digunakan solder uap, maka sumber energi panas yang digunakan juga listrik. Kemudian kegiatan ketiga, menyetrika baju. Alat yang digunakan, jika setrika listrik, maka sumber energi panas yang digunakan ialah listrik. Berbeda dengan alat yang digunakan jika setrika arang, maka sumber energi panas yang digunakan ialah api. Kegiatan 4, memasak air. Alat yang digunakan jika menggunakan panci dan kompor, maka sumber energi panas yang digunakan ialah api dari kompor. Dan jika alat yang digunakan ketel listrik, maka sumber energi panas yang digunakan ialah listrik.
Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Lakukanlah kegiatan berikut ini dalam kelompok yang terdiri atas 3 orang. Siapkanlah alat dan bahan berikut, yakni 3 wadah untuk es batu, 6 buah es batu dengan ukuran yang sama, dan pencatat waktu. Langkah-langkahnya, yang pertama, letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. Yang kedua, 1 wadah diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari. Wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas. Yang ketiga, wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Langkah yang keempat, setiap anggota kelompok akan mengamati, mengukur, dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Ya, setelah melakukan percobaan, cobalah jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Ya, ketiga es batu memiliki ukuran yang sama. Pertanyaan kedua, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Ya, es batu yang mencair terlebih dahulu adalah es batu yang diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari. Kemudian yang ketiga, mengapa? Jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Iya, matahari sebagai sumber panas dapat menyebabkan perubahan es berubah menjadi air. Ketika es berubah menjadi air atau mencair membutuhkan panas. Pertanyaan keempat, dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Iya, sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan pada benda. Pada kegiatan di atas terjadi perubahan dari benda padat atau es menjadi benda cair atau air. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.